Halo semuanya, Assalamualaikum. Beberapa hari yang lalu atau sekitar 3 hari yang lalu, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, ini mengucapkan permintaan maaf kepada bangsa Indonesia, kepada orang Indonesia. Atas dasar apa permintaan maaf itu? Permintaan maaf itu disampaikan karena Belanda katanya di masa lalu sudah melakukan kekerasan yang berlebihan sekitar tahun 1945 sampai 1949. Kalau di Indonesia, periode ini dikenal dengan Revolusi Kemerdekaan atau Revolusi Indonesia. Permintaan maaf dari Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ini sebenarnya bukan yang pertama kali ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, Maret tahun 2020, Raja Belanda waktu itu, Willem Alexander, ini juga pernah mengutarakan permintaan maaf begitu kepada orang Indonesia. Konteksnya itu sama ya, atas kekerasan yang pernah terjadi pada tahun 1945 sampai 49. Nah, menarik sebenarnya kita melihat atau menelisik apa sebenarnya motivasi atau apa sebenarnya yang melatar belakangi Belanda ini melakukan permintaan maaf begitu kepada orang Indonesia. Nah, sebenarnya kekerasan-kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia oleh orang-orang Belanda, kalau kita pahami sebagai orang Indonesia, ya bukan hanya terjadi pada 45 sampai 49 saja sebenarnya ya. Karena Belanda itu bercokol di sini sudah sejak tahun atau abad ke-17 begitu ya. Mereka sudah ada di sini semenjak zaman VOC, kemudian zaman pemerintahan Hindia Belanda begitu. Nah, tetapi kenapa Belanda hanya mengucapkan permintaan maaf atas peristiwa yang terjadi pada tahun 45 sampai 49. Ini sebenarnya patut kita pertanyakan gitu ya. Apakah sebelum-sebelum itu tidak pernah dihitung oleh Belanda ini? Apakah sebelum-sebelum itu peristiwa-peristiwa kekerasan yang pernah terjadi atau kerja paksa yang pernah terjadi, apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Belanda atau Belanda merasa bahwa itu berhak misalkan? Itu harus kita pertanyakan juga. Nah, kemudian bukan hanya yang minta maaf begitu ya, yang perlu kita telisik juga, ada juga pihak-pihak dari Belanda ini yang tidak setuju kepada permintaan maaf dari Raja Belanda waktu itu, Willem Alexander, kemudian yang sekarang adalah Perdana Menteri Belanda. Pada tahun 2020 ketika Raja Belanda waktu itu, Willem Alexander, mengutarakan permintaan maafnya kepada orang Indonesia, ini memantik amarah dari para veteran Belanda waktu itu ya. Salah satunya adalah John Bruiningen, salah satu veteran Belanda, bahkan mempertanyakan begitu, bahkan dia marah kepada pernyataan atau permintaan maaf dari rajanya dia. Kenapa katanya harus minta maaf? Ini kan sebenarnya bisa kita pahami juga, orang-orang veteran di Belanda ini yang pernah diutus untuk berperang di sini, mereka kan dikasih medali gitu ya, atau dikasih penghargaan, dikasih bintang jasa oleh Belanda. Berarti kalau begitu, berarti Belanda kan mengakui bahwa siapapun tentara yang dikirim ke sini, veteran-veterannya mereka itu, kan mereka berarti menganggap bahwa veteran-veteran ini berarti pahlawannya mereka. Kenapa kemudian minta maaf? Ketika meminta maaf kan berarti itu pengakuan bahwa apa yang dilakukan oleh veterannya ini berarti salah begitu ya. Nah, ini sebenarnya harus kita pahami juga, posisi Belanda ini ada di mana? Ada di para veterannya atau benar-benar tulus minta maaf gitu. Karena implikasinya nanti bisa sangat menentukan begitu ke depannya. Dan kemudian permintaan maaf Belanda ini terhadap orang-orang Indonesia ini juga kita harus pahami ini. Permintaan maaf yang diutarakan yang pertama oleh Raja Willem Alexander, kemudian selanjutnya oleh Perdana Menterinya, ini permintaan maaf dari suatu negara kepada warganya atau dari suatu negara kepada warga negara lain. Karena ini nanti perbedaannya itu sangat fundamental begitu. Nah, sedangkan ini pernah terjadi kasus ya, pernah terjadi gugatan atas kasus yang pernah terjadi di Rawagede tahun 1947. Nah, di mana kasus ini kemudian dimenangkan oleh korban di Rawagede. Kasus ini diajukan ke pengadilan Belanda dan putusannya waktu itu tahun 2011 di Pengadilan Negeri Belanda. Yang menang adalah keluarga dari korban pembantaian di Rawagede. Jadi, ketika tahun 1947 itu kan ada agresi militer Belanda yang pertama tuh. Nah, orang-orang di Rawagede ini sebenarnya kan mereka dari Bekasi kemudian bergerak ke Karawang gitu untuk menghindari tentara-tentara Belanda. Dan singkatnya mereka ini kemudian tertangkap dan kemudian mereka itu dibantai tanpa alasan yang jelas begitu. Nah, ini kemudian para korban melakukan gugatan kepada Belanda dan dikabulkan.
Tetapi perlu kita garis bawahi, yang dikabulkan gugatannya oleh Belanda, perspektif yang dipakai oleh pemerintah Belanda, oleh pengadilan negeri Belanda adalah kekerasan yang terjadi oleh militer Belanda kepada warga negara jajahan atau warga negara koloni mereka. Berarti siapapun waktu itu yang meninggal, artinya korban di Rawagede itu dianggap sebagai warga negara Hindia Belanda. Berarti kejahatannya itu dianggap sebagai kejahatan biasa. Oke, karena negara melakukan sesuatu yang merugikan warganya, maka negara kemudian memberikan kompensasi kepada warganya itu. Sedangkan itu terjadi pada tahun 1947-1948. Kita mengaku bahwa kita sudah merdeka itu 1945. Nah, ini nanti letak perbedaannya. Jika permintaan maaf Belanda itu berdasarkan kepada pandangan bahwa kekerasan itu terjadi dari negara mereka kepada warganya, ini akan sangat berbeda dengan kekerasan yang pernah terjadi oleh Belanda kepada warga negara Indonesia. Nah, perlu diketahui ini juga teman-teman bahwa Belanda sampai hari ini juga belum mengakui kemerdekaan Indonesia ini 17 Agustus 45. Menurut orang-orang Belanda, kemerdekaan Indonesia ini terjadi pada 27 Desember 1949. Nah, ini perbedaan cara pandang ini yang sangat fundamental begitu. Ini sangat berbeda. Berarti orang-orang Belanda menganggap periode 45 sampai 49 itu adalah tetap periode Hindia Belanda. Itu juga yang menyebabkan Belanda mengatakan apa yang terjadi pada 1947 sampai 1948 itu adalah aksi polisionil, pengamanan begitu ya, pengamanan dari militer negara Belanda kepada warganya yang tidak mau patuh. Sedangkan menurut kita itu adalah agresi militer ke-1 dan ke-2. Di buku-buku teks sejarah dan buku-buku sejarah yang lain misalkan, itu pandangan keindonesiaan kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Belanda itu adalah agresi militer. Jadi militer suatu negara dikirim kepada negara yang lain untuk melakukan pertempuran, perperangan dan lain sebagainya. Jadi menurut kita itu adalah agresi. Jika Belanda mengakui bahwa itu memang agresi, permintaan maaf Belanda itu kepada Indonesia berdasarkan sudut pandang bahwa Indonesia telah dianggap sebagai negara yang sudah merdeka, maka yang dilakukan oleh Belanda periode 1945 sampai 1949 ini adalah kejahatan perang, karena ini terjadi antara dua negara yang sudah sama-sama merdeka. Oke, memang Indonesia tidak punya pengakuan internasional begitu ya. Pengakuan internasional pertama itu Mesir pada saat 1946 gitu. Tapi kehendak rakyat waktu itu sudah menyatakan bahwa kita ini merdeka. Kita sudah tidak terikat kepada hukum-hukum apapun yang dibuat oleh negara-negara jajahan kepada kita begitu. Itu ikrar kita pada 17 Agustus 1945. Nah, seharusnya itu dipertegas dulu. Belanda mempertegas posisinya, Belanda itu siapa dan Indonesia itu siapa. Nah, tetapi ada yang menarik juga. Dari sekian pendapat orang-orang Belanda, ada yang mendukung, ada yang kontra begitu. Ada yang lucu juga dari parlemen. Parlemen Belanda ini yang namanya Geert Wilders ini mengatakan bahwa Belanda ini tidak perlu minta maaf. Yang perlu minta maaf itu justru adalah Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini tidak mau diatur pada tahun 1945 sampai 1949. Geert Wilders ini menganggap bahwa orang-orang Indonesia waktu itu melakukan pemberontakan. Loh, berontak bagaimana? Tanah ini kan tanah kita gitu ya. Tanah ini tanah kita, dan kemudian tahun 45 kita berikrar bahwa kita menentukan nasib sendiri dan kita sudah merdeka lepas dari penjajahan. Itu kehendak kita. Lah di mana letak kesalahannya? Kenapa kok justru kita yang harus minta maaf begitu? Yang menjajah siapa? Yang menindas siapa begitu? Yang disuruh minta maaf ini siapa kan begitu? Lucu gitu loh. Kalau melihat pernyataan dari anggota parlemen Belanda ini yang justru menuntut orang Indonesia ini untuk minta maaf kepada Belanda begitu. Dan yang selanjutnya sebenarnya bagaimana seharusnya ini kita bersikap begitu terhadap permintaan maaf Belanda. Apakah kita maafkan begitu ya? Apakah kita perpanjang lagi begitu? Kita sebagai sebuah bangsa patut untuk mempertanyakan masa lalu kita. Kemudian sesuatu yang pernah terjadi kepada kita dan kejahatan apa saja yang pernah menimpa bangsa kita. Beberapa ratus tahun sebenarnya kita berada di dalam
kungkungan penjajahan orang-orang Eropa diikuti oleh Jepang walaupun sangat singkat, itu adalah periode di mana kita itu benar-benar tidak merdeka sebagai sebuah bangsa dan senantiasa ditindas begitu. Periode-periode itu kita anggap sebagai periode-periode yang sangat kelam di dalam kehidupan bangsa kita. Nah, oleh karena itu kita patut mempertanyakan masa lalu kita dan apa sebenarnya yang baik untuk masa depan kita. Apakah perlu kiranya menuntut Belanda misalkan? Saya rasa untuk beberapa hal yang memang sampai sekarang lukanya itu masih terasa, keluarga korban atau siapapun itu boleh menuntut, asalkan dengan bukti-bukti yang jelas tentang dampak-dampaknya juga yang terjadi kepada mereka begitu. Berhak kita menuntut atas sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu itu, kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi di masa lalu itu. Nah, yang jelas menurut saya kita harus tahu dulu pokok permasalahannya. Jika Belanda minta maaf, ini atas dasar apa, kemudian posisinya mereka itu bagaimana. Nah, kira-kira begitu saja ya video kali ini untuk pembahasan masalah kemerdekaan Indonesia yang tidak diakui oleh Belanda pada tahun 45 itu. Belanda baru mengakui pada tahun 1949. Kita akan bahas lebih lanjut di dalam video-video berikutnya gitu ya. Untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum.